Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mamelianti dari kelas 3C dengan NIM 211505107. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait tugas mata kuliah mikroprosesor dan dasar robotika yang diberikan oleh Bapak Dr. Imade Gede Sunaria Eskom MCS selaku pengampu mata kuliah mikroprosesor dan dasar robotika. Nah, di sini secara rinci kita akan melakukan praktikum rangkaian LED berbasis Arduino menggunakan aplikasi web Tinkercad. Nah, jadi dalam praktikum kali ini sesuai dengan soal, kita akan merangkai 5 buah LED di mana nantinya 5 buah LED ini akan menyala satu persatu secara bergantian. Dimulai dari LED yang pertama, kemudian LED yang kedua, kemudian LED yang ketiga, LED yang keempat, dan LED yang kelima. Kemudian setelah LED yang kelima ini menyala, maka kembali lagi LED yang pertama yang akan menyala. Sehingga semua LED tersebut menyala secara bergantian dengan catatan jikalau LED yang pertama menyala, maka LED yang lain dalam keadaan off atau dalam keadaan mati. Begitu juga seterusnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memulai praktikum kita menggunakan aplikasi Tinkercad. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke aplikasi web Tinkercad-nya. Nah, jadi di sini kita dapat menggunakan berbagai macam fitur di sini, dan kita langsung saja mulai praktikum kita. Nah, di sini saya akan menggunakan Arduino Uno R3. Nah, kita langsung saja seret, taruh di sini. Nah, di sini ada banyak sekali jenis Arduino yang dapat kita pakai. Nah, di sini ada banyak sekali, kalian bisa memilih Arduino apa yang akan kalian gunakan sesuai dengan praktikum yang kalian akan lakukan nantinya. Oke, nah selain itu, di sini kita juga akan menggunakan breadboard untuk membantu kita dalam proses praktikum. Oke, kita langsung seret saja. Oke, nah selain itu di sini yang utama pastinya kita akan menggunakan LED. Oke, ini dia. Akan menggunakan 5 buah LED. Oke, nah jadi pertama kita hubungkan dulu di sini breadboard-nya dengan Arduino. Oke, jadi di sini kita hubungkan menggunakan kabel. Yang pertama dari power 5 volt. Ini kita hubungkan ke breadboard yang positif. Oke, di sini. Nah, selanjutnya kita juga akan menghubungkan GND atau ground-nya ke breadboard yang negatif. Oke. Nah, ini dia kabelnya. Nah, jadi di sini kabelnya ini kita bisa ubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan warna hitam. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita pasti juga akan menggunakan yang namanya resistor, di mana dia membantu kita nanti dalam membatasi arus yang mengalir nantinya. Oke, resistornya ini. Oke. Jadi kita langsung coba rangkai saja. Nah, LED-nya kita taruh di sini aja coba. Mungkin di sini. Oh, di sini aja.
Oke. Oke. Nah, kemudian kita pastinya harus menghubungkan LED ini dengan resistor. Oke, jadi kita hubungkan resistor. Nah, resistornya kita taruh di bagian anoda atau di bagian positif atau anoda dari LED tersebut. Gitu juga yang lainnya. Oke. Nah, jadi yang di sebelah kanan ini adalah anodanya, dan yang ini adalah katoda atau bagian negatifnya. Atau kutub ini adalah kutub positif dan yang ini adalah kutub negatif. Nah, di sini kita hubungkan resistor ke pin dalam Arduino di sini. Oke, kita hubungkan. Di sini saya akan hubungkan yang pertama ke pin nomor 8. Oke. Nah, kemudian setelah katoda ini kita hubungkan dengan resistor, dan resistor ini kemudian kita hubungkan lagi dengan Arduino, maka selanjutnya kita hubungkan katodanya. Katoda ini kita hubungkan ke bagian breadboard yang negatif. Oke. Oh, sorry. Oke, ini kita hubungkan ke breadboard negatif. Nah, sini saya akan menggunakan pin warna merah atau biru. Biru aja deh. Oke. Jadi di sini kita menghubungkan resistor dengan anoda atau kutub positif pada LED. Kemudian resistor ini kita hubungkan kembali, kita hubungkan ke Arduino atau pin Arduino nomor 8. Kemudian bagian katoda atau kutub negatif kita hubungkan menggunakan kabel ke breadboard yang negatif. Begitu juga nanti seterusnya di yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini saya akan mengganti warna terlebih dahulu. Kita rapikan ini dulu. Oke, nah di sini saya akan menggunakan warna hijau. Nah, kita bisa mengubah warna setiap LED ini. Kita tinggal klik aja. Oke, kita klik aja. Di sini saya akan menggunakan warna kuning. Dan ini merah. Ini saya akan menggunakan warna putih. Dan ini saya akan menggunakan warna biru. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita hubungkan resistor ke pin yang ada pada Arduino. Kita hubungkan. Di sini saya akan menghubungkan ke pin yang nomor 9. Oke. Kemudian kita ganti dulu warnanya. Kemudian untuk katoda pada LED kita hubungkan ke breadboard yang negatif. Oke. Begitu juga pada LED yang ketiga. Kita hubungkan ke Arduino. Saya hubungkan ke pin nomor 10 pada Arduino.
Kemudian ini hubungan ke breadboard negatif. Maaf. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Yang kita hubungkan. Untuk LED yang keempat, ini akan saya hubungkan dengan pin Arduino nomor 11. Oke. Lalu ini kita hubungkan ke bagian yang negatif. Kemudian untuk LED yang terakhir atau LED yang kelima, ini akan saya hubungkan dengan pin Arduino nomor 12. Oke. Kita ulangi. Oke. Jadi ini dia. Rapikan sedikit. Oke. Jadi ini kita bagian katoda juga kita hubungkan ke breadboard yang negatif. Oke, jadi di sini ini akan saya gunakan warna biru agar kita mudah membedakan. Oke. Sudah. Nah, jadi dalam praktikum ini kita menggunakan 5 buah LED yang akan kita hubungkan dengan resistor. Nah, kemudian resistor ini pastinya akan kita hubungkan ke Arduino. Jadi ke setiap pin yang kita pilih dalam Arduino ini. Jadi untuk LED yang pertama yang warna hijau saya hubungkan dengan pin nomor 8, kemudian Arduino LED yang kedua itu saya hubungkan ke Arduino dengan pin nomor 9, kemudian LED yang ketiga ini saya hubungkan ke pin Arduino yang ke-10, begitu juga seterusnya pada LED yang keempat dan kelima. Oke, nah kemudian katoda ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita hubungkan dia ke breadboard yang negatif, ke arus yang negatif. Sini, ini, dan ini. Oke, nah jadi setelah ini kita akan mulai membuat code-nya agar LED ini mau menyala nantinya secara bergantian. Oke, kita klik code ini, kita klik ini. Oke, nah di sini code yang akan saya gunakan itu adalah blocks dan teks. Jadi kita bisa menggunakan yang blok saja atau yang teks aja nggak apa-apa. Tapi di sini saya akan menggunakan blok yang teks. Oke. Nah, ini kita post dulu. Oke. Nah, ada beberapa fitur yang kita gunakan dalam membuat code nanti. Nah, di sini ada output, ini ada input, ada notation, dan ada control, ada math, dan ada variables. Nah, jadi di sini yang akan saya gunakan adalah control dan output saja. Yang pertama kita akan klik control. Nah, di sini saya akan menggunakan forever, control forever. Kemudian kita ke outputnya. Sini kita gunakan set pin 0 to high. Kita taruh di sini. Nah, karena kita menggunakan 5 buah LED, maka kita juga akan menggunakan
5 buah set pin ini sesuai dengan jumlah LED yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ini kita ubah. Ini yang pertama kita gunakan tadi pin nomor 8. Pada Arduino ya, yang kita gunakan pertama adalah pin nomor 8. Oke. Kemudian yang ini nomor 9. Yang ini nomor 10, 11, dan 12. Oke. Nah, agar LED itu menyala hanya satu LED saja dalam satu waktu, maka di sini kita akan menggunakan di sini high dan sisanya ini adalah low. Nah, kenapa begitu? Low ini maksudnya adalah LED tersebut dalam keadaan off. Kemudian high ini adalah LED tersebut dalam keadaan on, atau dialah yang menyala. Sehingga seperti syarat pada soal, jika satu LED yang menyala, maka LED yang lain harus dalam keadaan off. Oke, nah selanjutnya setelah ini kita akan menggunakan wait. Nah, ini adalah waktu tunggu. Waktu tunggu di mana nanti setelah LED yang pertama ini menyala, 2 detik kemudian atau 1 detik kemudian, maka LED yang berikutnya lah yang menyala. Sehingga ini berfungsi untuk sebagai waktu tunggu, agar sebagai waktu tunggu untuk LED berikutnya yang akan menyala seperti itu. Dan di sini saya akan menggunakan waktunya itu sekitar 2 sekon atau 2 detik. Kemudian kita kembali lagi lakukan tahap seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kita pasangkan set pin ini. Oh, maaf. Kita gunakan 5 buah. Oke. Ini 8, ini 9, ini 10, ini 11, dan ini 12. Oke, nah ini untuk set pin 8, ini adalah LED yang pertama, kemudian set pin 9 ini adalah LED yang kedua, kemudian set pin ke-10 ini adalah LED yang ketiga, kemudian set pin yang ke-11 ini LED keempat, dan set pin 12 ini adalah LED yang kelima. Saya lupa jelaskan tadi, dia terurut seperti LED yang sudah kita pasangkan pada setiap pin Arduino. Inilah pin-pin yang kita pasangkan ke LED, seperti itu. Oke, nah kita lanjut. Di sini set pin 8 atau LED yang terhubung dengan pin 8 lah yang menyala pertama kali. Dan sekarang giliran LED dengan pin 9 lah yang akan menyala. Karena tadi sudah LED yang pertama, maka sekarang LED kedua lah yang giliran menyala. Sehingga di sini kita akan gunakan high dan sisanya ini adalah low. Oke, gitu juga seterusnya. Oke, kita lanjut, kita gunakan wait sebagai waktu tunggunya nanti. Ini kita gunakan 2 detik. Oke, nah selanjutnya, karena di sini sudah LED yang kedua, maka selanjutnya LED yang ketiga lah yang akan menyala. Maka kita lakukan tahap yang sama seperti tadi. Oke, nah karena tadi LED yang kedua atau LED dengan pin 9 yang menyala, maka sekarang giliran LED dengan pin ke-10 lah yang menyala. Maka di sini dia tetap high dan yang lainnya adalah dalam keadaan off atau low. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Gunakan wait.
Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, nah tadi karena LED dengan pin ke-10 yang menyala, maka sekarang giliran LED dengan pin ke-11 yang akan menyala. Jadi sisanya dia dalam keadaan Oke, kita lakukan hal yang sama, kita tambahkan bit atau waktu tunggunya. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama, kita tambahkan set pinnya sebanyak 5 buah. Oke, nah jadi tadi adalah yang sebelumnya itu LED dengan pin ke-11 yang menyala, maka selanjutnya adalah LED yang terakhir atau LED dengan pin ke-12 yang akan menyala. Jadi di sini dia high dan sisanya ini adalah low, seperti itu. Oke. Dan di sini kita tetap tambahkan wait sebagai waktu tunggu untuk nantinya setelah LED kelima ini yang menyala, maka selanjutnya akan kembali lagi ke LED yang pertama dengan waktu tunggu ke LED pertamanya lagi itu adalah tetap 2 detik seperti itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan forever. Kenapa? Karena agar nantinya setelah LED dengan pin ke-12 atau LED yang terakhir ini mati atau dalam keadaan off, maka selanjutnya dia akan kembali lagi ke LED yang pertama yang akan menyala. Sehingga dia tidak berhenti menyala, namun kembali lagi ke LED yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya seperti itu secara terus-menerus atau berkesinambungan. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini LED yang pertama yang akan menyala dalam keadaan high dan sisanya low. Kemudian setelah 2 detiknya, maka LED yang kedua atau LED dengan pin ke-9 yang akan menyala dan sisanya dalam keadaan off. Kemudian setelah 2 detiknya lagi, maka LED yang ketiga atau LED dengan pin ke-10 yang akan menyala dan LED yang lain dalam keadaan off. Setelah 2 detiknya lagi, LED yang keempat atau LED dengan pin ke-11 yang akan menyala dan sisanya dalam keadaan off. Kemudian setelah 2 detiknya, LED yang terakhir atau LED dengan pin 12 yang akan menyala dan sisanya dalam keadaan off. Dan setelah 2 detiknya lagi, maka LED yang pertama kembali yang akan menyala. Begitu juga seterusnya. Oke, dan di sini terdapat code atau sintaksnya, di mana di sini kan kita menggunakan code blocks dan teks. Nah, ini untuk code blocks-nya dan ini untuk code teksnya. Konsepnya sama seperti code teks ini sama seperti code blocks, konteksnya sama. Di sini LED dengan pin ke-8 ini LED dengan pin ke-8 itu menyala, yaitu dalam keadaan high, sisanya dalam keadaan low. Setelah 2 detiknya, LED ke-9 yang menyala, dan sisanya dalam keadaan low, dan kemudian lagi 2 detiknya, LED yang dengan pin ke-10 yang menyala, dan sisanya dalam keadaan off. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini delay 2000 ini maksudnya adalah waktu tunggu yang kita gunakan tadi, yaitu 2000 milisekund atau 2 sekund. Seperti itu. Oke, jadi ini code-code-nya. Konsepnya sama. Oke, nah itu dia tadi.
Nah, sekarang kita coba jalankan atau start simulation, apakah praktikum yang kita jalankan ini mau atau tidak. Kita coba start simulation. Oke, ternyata ada beberapa kesalahan. Nah, di sini untuk ground atau GND-nya, kita harusnya hubungkan ke negatif. Di sini sebenarnya tadi ada kesalahan. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Sepertinya tadi karena dia tergeser. Oke, di sini kita hubungkan. Oke, nah jadi power 5 volt ini kita hubungkan ke bagian breadboard yang positif, dan juga ground ini kita hubungkan ke breadboard yang positif, yang negatif. Oke, coba kita start simulation kembali. Oke, jadi di sini sudah berhasil, di mana tadi LED yang pertama yang menyala, kemudian dilanjutkan dengan LED yang kedua. Oke, kita coba lagi. Kita simak kembali. Di sini LED yang pertama atau yang berwarna hijau, kemudian yang berwarna kuning, kemudian yang berwarna merah, lalu berwarna putih, dan yang berwarna biru. Kemudian kembali lagi ke LED yang berwarna hijau. Begitu juga seterusnya. Oke, nah, jadi di sini bisa kita lihat setelah 2 detiknya, maka LED berikutnya yang menyala, sesuai dengan waktu tunggu yang kita gunakan tadi. Oke, mungkin coba kita perbesar agar lebih jelas. Oke, nah kita coba start simulation. Oke, oke, nah jadi ini dia sesuai dengan waktunya. LED yang pertama, kemudian LED yang kedua, setelah 2 detiknya, kemudian LED yang berikutnya yang menyala. Oke, kita stop simulation-nya. Oke, nah itu dia tadi praktikum kita dengan menggunakan aplikasi web Tinkercad, di mana kita melakukan praktikum menggunakan 5 buah LED yang berbasis Arduino, di mana LED tersebut dapat menyala secara bergantian atau satu persatu, di mana LED yang pertama itu menyala dan LED yang lain dalam keadaan off, kemudian LED berikutnya menyala dan LED yang lain juga dalam keadaan off, sehingga mereka menyala secara bergantian, dan jika yang lain menyala, maka yang lain pula akan dalam keadaan off, seperti itu. Nah, itu dia tadi praktikum yang kita laksanakan, yaitu praktikum LED berbasis Arduino dengan menggunakan aplikasi web Tinkercad. Nah, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika dalam jalannya praktikum tadi terdapat kata-kata atau hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan juga teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.